Shalom, damai di hati. Saudaraku yang berkati Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita senantiasa dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, di pagi hari yang indah ini kita memuji memuliakan nama Tuhan lewat kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang penuh cinta kasih, di hari yang indah ini ya Tuhan, kami bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami rindu hidup kami yang penuh dengan kekurangan Tuhan, dilengkapi lagi dengan kebenaran firman-Mu, agar kami layak lagi di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Tuhan Allah Bapa kekal dalam surga, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon tuntunan-Mu agar hati dan pikiran kami diterangi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami hidup seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang berkati Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pembacaan kita di saat ini terambil dari kitab Yohanes. Yohanes 19 ayat yang ke-14 hingga yang ke-16a. Yang berkata demikian. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Pilatus sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi dengan situasi yang ada. Hari itu adalah hari persiapan Paskah. Hari Paskah bagi orang-orang Yahudi sangat penting, mengingat Tuhan menyatakan kuasa-Nya dengan 10 tula dan tula terakhir semua anak sulung baik hewan maupun manusia, orang Mesir mati dan membawa umat Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Orang Israel semuanya selamat dan menuju ke tanah yang dijanjikan, Kanaan. Tetapi nampaknya persiapan hari raya Paskah tidak membuat tuntutan mereka kepada Yesus Kristus ditunda atau dikesampingkan, melainkan semakin tak terkendali. Akhirnya Pilatus mengatakan, "Inilah rajamu." Orang yang justru tidak menerima bahkan berteriak dengan amarah yang meluap-luap, "Enyahkan dia, salibkan dia." Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Terlihat dengan jelas bagaimana orang banyak yang sudah terkena hasutan tidak lagi melihat sebuah realitas kebenaran. Sebab bagi mereka yang ada satu tujuan, Yesus Kristus harus mati dengan cara disalib. Pilatus kemudian menyerah oleh situasi dan akhirnya menyerahkan Yesus Kristus untuk disalib. Tidak ada pilihan lain. Ia yang adalah raja harus disalibkan supaya murka Tuhan Allah kepada umat manusia yang berdosa ditebus dan diganti dengan keselamatan. Raja yang tersalib, sebab tanpa salib tidak ada keselamatan dan kehidupan kekal. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan hukuman atas dosa adalah kematian. Tetapi syukur kepada Tuhan Allah yang menyatakan kasih-Nya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku."
Hanya Yesus Kristus yang dapat memberikan keselamatan. Oleh karena itu, tetaplah hidup dalam kasih-Nya. Jalanilah hari-hari yang Tuhan Allah anugerahkan dengan melakukan apa yang baik. Bekerjalah dengan baik dan jujur. Belajarlah dengan tekun untuk meraih harapan dan cita-cita. Serta maknailah minggu-minggu sengsara ini untuk membuat kita semakin dekat kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, mampukanlah kami menghayati pengorbanan putra-Mu dan tetap menjadikannya sebagai Raja yang hidup dan berkuasa atas kami, kini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.